Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Putri Maharani dengan NIM 11241804, Program Studi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing dan Jasa Asuransi 2. Oke, di video kali ini saya akan merangkum 6 siklus audit yang biasa dibahas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Biasanya apa aja sih yang dibahas? Oke, langsung aja, yaitu meliputi audit siklus penggajian, utang, investasi, persediaan, pendapatan, dan akuisisi. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada audit siklus penggajian. Audit siklus penggajian adalah proses pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang berkaitan dengan perekrutan karyawan, pencatatan waktu kerja, perhitungan dan pembayaran gaji, pemotongan pajak dan iuran, hingga pelaporan biaya tenaga kerja. Nah, tujuannya ini untuk memastikan seluruh transaksi penggajian disajikan wajar dan didukung pengendalian internal yang memadai. Nah, pengendalian internalnya meliputi pemisahan tugas antara bagian personalia, pencatatan waktu kerja, perhitung gaji, dan pembayar gaji, ditambah otorisasi yang jelas dan rekonsiliasi berkala. Risiko yang sering muncul antara lain adalah gas employer atau karyawan fiktif, manipulasi jam lembur, dan pajak yang sudah dipotong tapi tidak disetor. Contoh dari kasus ini adalah ada manajer HRD yang memasukkan 3 karyawan fiktif dan gajinya ditransfer ke rekening masing-masing selama 3 bulan. Auditor menemukannya lewat cek fisik keberadaan karyawan dan rekonsiliasi transfer gaji dengan rekening bank. Nah, kira-kira apa sih solusi dari kasus ini? Oke, solusinya pisahkan tugas HRD dan keuangan agar tidak ada pihak yang bisa mencatat sekaligus mencairkan pembayaran sendirian. Oke, selanjutnya ada audit siklus utang. Siklus utang berhubungan dengan pembelian barang atau jasa secara kredit, pencatatan kewajiban yang timbul, hingga pelunasan utang kepada pemasok. Nah, tujuan auditnya membuktikan keandalan catatan utang usaha, keberadaan dan kelengkapan transaksi, serta kewajaran penyajiannya di neraca. Alurnya dimulai dari permintaan pembelian, otorisasi, pembuatan purchase order, penerimaan barang, penerimaan faktur, pencatatan utang, sampai pembayaran. Pengendalian internalnya mengandalkan otorisasi pembelian, pemisahan tugas, dan three-way matching atau pencocokan antara PO, laporan penerimaan barang, dan faktur pemasok. Nah, risiko yang paling penting di siklus ini adalah risiko kelengkapan, yaitu utang yang belum dicatat karena bisa membuat kewajiban perusahaan terlihat lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Contoh kasusnya adalah misal barang yang diterima 30 Desember tapi fakturnya baru masuk 3 Januari, sehingga utangnya baru dicatat bulan Januari. Nah, ini tuh tidak tepat karena begitu barang diterima, utang yang seharusnya sudah diakui di bulan Desember, makanya auditor selalu melakukan uji cut-off di sekitar akhir periode. Oke, materi yang ketiga adalah audit siklus investasi. Investasi adalah penanaman uang di luar kegiatan operasional utama perusahaan, bisa berupa surat berharga atau aktiva lain. Audit siklus investasi memastikan investasi sudah dicatat, dinilai, disajikan, dan diungkapkan sesuai standar akuntansi, baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tujuan auditnya memastikan investasi benar-benar ada dan dimiliki perusahaan. Seluruh transaksi dicatat, penilaian sesuai standar, dan pendapatan investasinya diakui dengan benar. Risiko yang sering ditemukan antara lain investasi fiktif, salah klarifikasi, nilai investasi tidak sesuai nilai wajar, serta tidak mengakui penurunan nilai atau impairment. Contoh kasusnya ada di PT Maju Jaya mencatat dividen dari saham afiliasi sebagai pendapatan, padahal seharusnya mengurangi nilai investasi menurut metode ekuitas, dan ada surat berharga yang dijadikan jaminan bank tapi tidak diungkapkan.
Prinsipnya, investasi harus dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan dan harga pasar, supaya laporan keuangan tidak menyesatkan penggunanya. Oke, materi yang keempat adalah audit siklus persediaan. Audit siklus persediaan memastikan saldo persediaan di laporan keuangan sudah wajar, lengkap, dan sesuai standar akuntansi. Memastikan barangnya benar-benar ada, pencatatannya lengkap, dan penilaiannya tepat. Siklus ini tergolong rumit karena jenis persediaan biasanya beragam, tersebar di berbagai lokasi, dan metode penilaiannya bisa berbeda-beda, seperti FIFO atau rata-rata tertimbang. Oleh karena itu, langkah auditnya dimulai dari memahami alur sistem persediaan, mengevaluasi pengendalian internal, lalu melakukan observasi langsung saat stok opnam untuk memverifikasi keberadaan fisik barang dan menguji ketepatan metode penilaiannya. Risiko yang perlu diwaspadai antara lain persediaan fiktif, barang usang atau rusak yang tidak diakui penurunan nilainya, kesalahan cut-off, dan potensi kecurangan saat perhitungan fisik. Jadi, audit persediaan menuntut kombinasi pemeriksaan dokumen dan verifikasi fisik langsung. Oke, materi yang selanjutnya yang kelima adalah audit siklus pendapatan. Audit siklus pendapatan memeriksa aktivitas penjualan tunai maupun kredit, penerimaan kas dari pelanggan, retur dan potongan penjualan, serta penghapusan piutang tak tertagih. Di setiap transaksi harus didukung dokumen seperti faktur penjualan, surat jalan, dan bukti penerimaan kas. Ada 3 kelompok aktivitas pengendalian di sini. Yang pertama ada penjualan kredit. Penjualan kredit mulai dari memprakarsai penjualan sampai pencatatannya. Kedua ada penerimaan kas, mulai dari disetor ke bank dan penyesuaian penjualan seperti potongan tunai, retur, dan penentuan piutang tak tertagih, yang semuanya wajib mendapat persetujuan pihak berwenang agar tidak disalahgunakan. Dan terakhir, auditor menguji piutang usaha secara substantif termasuk meninjau penyisihan piutang tak tertagih untuk memastikan pendapatan perusahaan dicatat secara akurat dan tidak dimanipulasi. Oke, dan ini materi yang terakhir, ada tambahan yang cukup penting, yaitu audit siklus akuisisi. Siklus akuisisi atau disering sebut juga dengan akuisisi dan pembayaran adalah proses pemeriksaan terhadap transaksi pengadaan barang atau jasa perusahaan dan pengeluaran kas. Tujuannya untuk memastikan kewajaran atau seperti utang, dagang, persediaan, dan beban operasional sesuai standar akuntansi. Lalu kenapa proses pembelian ini perlu diaudit sih? Ya karena prosesnya punya berbagai resiko, seperti pembelian fiktif, kesalahan pencatatan transaksi, pembayaran ganda kepada pemasok, markup harga, sampai kolusi dengan vendor. Nah, ruang lingkupnya ini mencakup permintaan pembelian, persetujuan pembelian, pembuatan purchase order, penerimaan barang, penerimaan faktur dari pemasok, pencatatan utang usaha, hingga pembayaran kepada pemasok. Oke, tujuan auditnya ini tuh mencakup asersi-asersi penting loh, seperti transaksi benar-benar terjadi, terus semua transaksi dicatat lengkap, terus nilai dicatat yang akurat, terus dicatat di periode yang tepat, terus masuk akun yang sesuai, dan sampai aset memang hak perusahaan dan utang memang kewajiban yang sah. Pengendalian internalnya mengandalkan otorisasi pembelian, pemisahan tugas antara bagian pembelian, gudang, dan keuangan, serta three-way matching antara purchase order, laporan penerimaan barang, dan faktur. Prosedur auditnya meliputi memeriksa dokumen pembelian, menerima bukti penerimaan barang, mencocokkan ketiga dokumen tadi, menguji pembayaran, dan menginformasi saldo utang ke pemasok bila diperlukan. Aku ada contoh kasusnya yang menarik nih. Nah, contohnya itu perusahaan membeli 100 unit laptop, fakturnya menunjukkan 100 unit, tapi di gudang ternyata hanya diterima 90 unit, dan perusahaan tetap membayar seluruh tagihan itu. Ini jelas kesalahan karena
perusahaan membayar tanpa memastikan jumlah barang yang diterima sesuai dengan yang ditagihkan. Tandanya, pengendalian internal di proses diverifikasi sebelum pembayaran itu lemah. Dokumen pertama yang harus diperiksa auditor adalah laporan penerimaan barang, lalu dicocokkan dengan purchase order dan faktur. Inilah yang disebut three-way matching tadi. Nah, dari ke-6 siklus yang udah kita bahas tadi, itu ada penggajian, utang, investasi, persediaan, pendapatan, dan akuisisi. Bisa disimpulkan kan bahwa setiap siklus punya tujuan audit dan resiko khas masing-masing. Tapi semuanya mengacu pada satu benang merah yang sama. Memastikan transaksi benar-benar terjadi, dicatat lengkap dan akurat, dinilai wajar, serta disajikan sesuai standar akuntansi. Pengendalian internal yang kuat seperti pemisahan tugas, otorisasi yang jelas, dan pencocokan dokumen menjadi kunci mencegah kesalahan maupun kecurangan di setiap siklus. Oke, disitulah peran auditor menjadi penting untuk memastikan laporan keuangan perusahaan bisa dipercaya. Oke, itu tadi materi 6 siklus audit yang udah saya bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan atau cara penyampaian. Terima kasih juga buat Bapak Taufik selaku dosen mata kuliah Auditing dan Jasa Assurance 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.